Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali kami hadir untuk memperbarui informasi Anda pekan ini dalam Padang Panjang Sepekan. Dari Command Center Padang Panjang bersama saya Deret M. Harika, kita langsung ke informasi pertama. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Suasana duka selimuti keluarga besar Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang. Almarhum Syafril, 55 tahun, menghembuskan nafas terakhir dalam kecelakaan kerja Jumat 8 April 2022. Jenazah turut dilepas oleh Wakil Wali Kota Asrul sebelum dibawa ke rumah duka. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga petugas kebersihan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang almarhum Syafril di Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Pria parubaya yang kerap dipanggil Pinin itu menghembuskan nafas terakhirnya karena kecelakaan kerja Jumat 8 April 2022. Truk sampah yang ditumpanginya mendadak mati di pendakian Simpang Baka Tampuruang, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat. Sementara itu, 3 orang temannya, Sapardi yang mengendarai truk dan Irwan Husen serta Iwan Sembiring yang berada di dalam truk naas tersebut mengalami luka berat dan ringan. Kepulangan Pinin ke Rahmatullah sebelumnya turut dilepas Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul di RSUD Padang Panjang. Kepedulian terhadap kecelakaan kerja yang dialami almarhum Syafril, Pemko berikan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dengan nilai uang sebesar Rp137.801.872. Santunan tersebut diserahkan Sekdako Soni Budaya Putra bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi Sunjana Akmah kepada istri almarhum Nelly. Tampak hadir di rumah duka Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdako Irian Syah Tanjung, Kadis Perkim LH Alfi Sena, Sekretaris DPRD Wita Desi Susanti, Kepala DPM PTSP Ewa Seska, dan pejabat lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang Sepekan. Anggota DPR RI Hermanto serahkan bantuan pokok pikiran atau POKIR berupa angkutan hortikultura kepada kelompok tani Ganto Padati, Kelurahan Koto Panjang. Bantuan pokok-pokok pikiran atau POKIR berupa angkutan hortikultura yang diserahkan anggota DPR RI Hermanto berupa mobil L300 Mitsubishi Pickup kepada kelompok tani Ganto Padati, Kelurahan Koto Panjang pada Sabtu 9 April 2022. Bantuan angkutan ini berawal dari proposal yang diajukan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang kepada Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Proposal tersebut selaras dengan POKIR Hermanto yang membidangi pertanian di Komisi 4 DPR RI. Hermanto menyampaikan mobil angkutan hortikultura ini meski untuk satu kelompok tani, nantinya diharapkan bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, khususnya masyarakat petani. Hermanto juga berharap mobil tersebut bisa mengkoordinasikan kelompok tani, wabil khusus kelompok wanita tani, penghasil hortikultura. Sementara itu, Kepala Dispangtan AD Nefrita Anas berharap bantuan ini bermanfaat bagi petani. Haris Suyata dan juru kamera Wilya Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Tendangan pertama Wali Kota Fadli Amran tandai dibukanya Liga Silaturahmi Ramadan Novi Henry Cup di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur. Tendangan pertama Wali Kota Fadli Amran menandai pembukaan Liga Silaturahmi Ramadan Novi Henry Cup pada Sabtu 9 April 2022 di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur. Liga sepak bola kategori usia 35 tahun ke atas ini digelar oleh tim sepak bola Relax FC, diikuti 8 tim sepak bola dari Padang Panjang, Batipuh, dan 10 Koto. Wako Fadli dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas terlaksananya turnamen ini dan berharap turnamen ini dapat berjalan baik dan lancar sampai selesai. Anggota DPRD Padang Panjang Novi Henry yang juga penggagas turnamen tersebut menyampaikan turnamen sepak bola yang dilaksanakan di bulan puasa bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar pecandu sepak bola. Liga silaturahmi ini akan memperebutkan piala bergilir Wako Fadli Amran. Pihaknya berharap turnamen ini dapat berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Ketua Pelaksana Delsi Nova menyebutkan turnamen akan berlangsung sampai 24 April mendatang.
8 tim tersebut yaitu Relax FC, Koja FC, Grand Azizi FC, Persada FC, dan Koto Panjang FC dari Kota Padang Panjang. Selain itu ada Singgalang FC dan Panyalayan FC dari Kecamatan 10 Koto, serta Tarantang Jaya FC dari Kecamatan Batipu, Kabupaten Tanah Datar. Pada pertandingan pembuka, saling berhadapan tim Koja FC melawan tim Singgalang FC yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Sebanyak kurang lebih 100 paket takjil diberikan kepada warga oleh TP PKK Kelurahan Tanah Hitam sebagai bentuk kepedulian dan saling berbagi di bulan Ramadan. Diberikan kepada warga yang melintasi pintu gerbang Tanah Hitam pada Minggu 10 April 2022. Sebanyak kurang lebih 100 paket takjil dibagikan TP PKK Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat. Lurah Tanah Hitam Wetriko menyampaikan kegiatan ini merupakan suatu kepedulian dari kader PKK untuk sama-sama berbagi di bulan Ramadan. Dalam kegiatan ini hadirnya kader-kader sangat dirasakan masyarakat Tanah Hitam. Sementara itu, Ketua TPPKK Tanah Hitam Liza Selvia menyampaikan takjil yang dibagikan ini merupakan swadaya dari kader. Sementara itu, Ketua TPPKK Tanah Hitam Liza Selvia menyampaikan takjil yang dibagikan ini merupakan swadaya dari kader. Takjil dibagikan di pintu gerbang keluar masuk Tanah Hitam dan diberikan kepada para pengguna jalan dan pengendara motor yang melintasi jalan tersebut. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua LPM dan kader PKK Tanah Hitam. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Asrul sampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2021 dalam sidang paripurna yang digelar di DPRD. Selasa 11 April 2022, Wakil Wali Kota Asrul menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2021. Wawako Asrul mengatakan secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 2021 telah dapat berjalan dengan baik. Namun demikian di antara program dan kegiatan yang ada masih terdapat beberapa yang belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal, terutama karena pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia termasuk di Kota Padang Panjang. Lebih lanjut, Wawako Asrul mengungkapkan dampak langsung yang dirasakan dari berlanjutnya pandemi tersebut, terjadinya pengurangan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Di awal tahun anggaran 2021, Pemko diwajibkan melakukan refocusing anggaran sebesar 11,46 miliar rupiah lebih. Kemudian dana alokasi khusus atau DAK fisik juga mengalami pengurangan sebesar 3,94 miliar rupiah. Di samping itu, Wawako Asrul juga menyampaikan sejumlah prestasi yang diraih oleh Kota Padang Panjang tahun 2021, seperti Inovasi Administrasi Negara atau Inagara Award, Innovative Government Award atau IGA sebagai kota terinovatif tahun 2021, Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2021, Kota Sehat Swastisaba Wistara ke-6, Kota Layak Anak kategori Madya, Anugerah SNI Pasar Rakyat, dan lain-lain. Turut hadir Sekdako Soni Budaya Putra, jajaran pejabat Pemko, pimpinan BUMD, Forkopimda, dan pejabat lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Coklat Kita, sebuah komunitas yang memberikan suasana baru di Pasar Pusat Padang Panjang. Mereka menghibur para pengunjung pasar dengan penampilan seni musik outdoor. Memberikan suasana baru, komunitas Coklat Kita hibur warga Kota Padang Panjang dengan penampilan seni musik. Coklat Kita memberikan nuansa unik dan berbeda dengan memusatkan pertunjukannya di Pasar Pusat Padang Panjang pada Senin 11 April 2022. Andi Rajo Batuah yang merupakan salah satu anggota komunitas Coklat Kita mengatakan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menghidupkan kembali seni musik di Padang Panjang dan bisa menghibur warga yang sedang berbelanja di Pasar Pusat Padang Panjang jelang berbuka puasa. Andi mengatakan selama bulan puasa Coklat Kita akan melakukan pertunjukan di 14 titik di Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, dan 50 kota.
Coklat Kita merupakan komunitas seni asli Kota Padang Panjang yang berisikan mahasiswa dan alumni Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kegiatan yang dilakukan komunitas ini pun mendapat antusiasme yang luar biasa dari warga. Terlihat dari banyaknya warga yang ikut menyaksikan permainan band tersebut. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Berburu kebaikan selama bulan Ramadan juga dilakukan oleh BPBD Kesbangpol Padang Panjang dengan berbagi 150 takjil kepada masyarakat yang melintasi Jalan Sultan Syahrir. Pembagian 150 takjil pada Senin 11 April 2022 oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang diperuntukkan bagi masyarakat yang melintasi Jalan Sultan Syahrir. Kepala BPBD Kesbangpol Iputu Venda yang memimpin pembagian takjil mengatakan takjil yang dibagikan merupakan iuran dari anggota BPBD Kesbangpol guna mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Lebih lanjut, Venda mengatakan berbagi takjil ini akan dilaksanakan selama 5 hari di berbagai tempat seperti pasar, pangkalan ojek, simpang lapan, dan panti asuhan. Dengan total takjil sementara yang akan diberikan sebanyak 750 takjil. Venda berharap pembagian takjil ini bisa menjadi amal ibadah bagi yang memberikan dan masyarakat yang menerima. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Setelah sukses diselenggarakan tahun lalu, Pemko Padang Panjang kembali selenggarakan pembekalan sekolah kedinasan tahun 2022 yang diikuti oleh 60 siswa SMA, SMK, dan MAN se-Kota Padang Panjang. Kegiatan pembekalan sekolah kedinasan tahun 2022 yang diadakan Pemko Padang Panjang merupakan kali kedua setelah sukses tahun 2021 lalu. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Asrul diikuti sebanyak 60 siswa SMA, MAN, SMK se-Kota Padang Panjang di Aula SMA Negeri 1 pada Selasa 12 April 2022. Wawako Asrul menyampaikan pembekalan ini suatu bukti perhatian pemerintah kota terhadap para siswa karena masuk sekolah kedinasan mereka akan langsung menjadi aparatur sipil negara. Wawako Asrul berpesan agar siswa mempersiapkan diri dari sekarang untuk masuk ke sekolah kedinasan. Sementara itu, Kabakesra Erwina Anggreni menyampaikan kegiatan ini terlaksana karena tingginya minat dan keinginan dari siswa untuk masuk ke sekolah kedinasan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten 1 Seddako Syahdanur, staf ahli bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Seddako Novianti, Kepala Kemenak Padang Panjang Alizar Chan, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah se-Kota Padang Panjang. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Dalam kegiatan Yatim Fest ketiga yang diselenggarakan Selasa 12 April 2022, Wakil Wali Kota Asrul dinobatkan sebagai Bapak Anak Yatim Kota Padang Panjang. Pada kegiatan Yatim Fest 3 pada Selasa 12 April 2022 di Aula Hotel Aulia, selain Wawako Asrul, owner Hotel Aulia Akbar juga dinobatkan sebagai Bapak Anak Yatim. Wawako Asrul mengatakan kegiatan ini juga ikut membantu pemerintah daerah dalam memberikan kesejahteraan sosial kepada penduduk di Kota Padang Panjang. Wawako Asrul berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini akan terus bermunculan kegiatan-kegiatan lain dalam hal menebarkan kebaikan kepada sesama, khususnya kepada anak yatim. Sementara itu, Ketua Pelaksana Rita Deswira mengatakan kegiatan Yatim Fest ini diselenggarakan alumni privat kelas Pola Pertolongan Allah. Pada kegiatan yang ketiga ini mengundang kurang lebih 200 anak yatim se-Kota Padang Panjang, Batipu, dan 10 Koto. Kegiatan dilanjutkan dengan acara motivasi dan dongeng serta berbuka puasa bersama dengan anak yatim. Dega Paduana dan juru kamera Wulia Mertayadi, Padang Panjang sepekan. Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat khususnya warga kurang mampu, Pemko Padang Panjang serahkan bantuan program sembako atau BPS tahap kedua dan penebalan BLT minyak goreng kepada warga. Bantuan program sembako atau BPS tahap 2 dan BLT minyak goreng kepada 1.871 KPM diserahkan oleh Wakil Wali Kota Asrul secara simbolis di 4 titik penyaluran pada Kamis 14 April 2022.
4 titik penyaluran tersebut diantaranya kantor pos Padang Panjang, kantor lurah Tanah Hitam, kantor lurah Kampung Manggis, dan kantor lurah Silaing Bawah. Didampingi Eksekutif Manajer PT Pos Indonesia Padang Panjang Hamdani Suseno dan Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang Osman Binur, Wawako Asrul juga meninjau dan memberikan secara simbolis kepada penerima BPS sebanyak Rp500.000. Wawako Asrul berharap bantuan sembako dan migor yang disalurkan ini bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sebanyak 1.871 KPM terdiri dari 995 orang di Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 876 KPM. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Bertujuan mengetahui kebutuhan dan hak anak-anak penyandang disabilitas, Forum Anak Kota Padang Panjang selenggarakan kegiatan One Day with Disability bersama SLB Mutiara Bunda. Ketua Forum Anak Kanaya Malika Amanda mengatakan kegiatan One Day with Disability bersama murid sekolah luar biasa Mutiara Bunda yang digelar Kamis 14 April 2022 merupakan kegiatan bermain, bercerita, sharing dan juga game seru untuk anak-anak disabilitas. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kondisi anak-anak disabilitas yang ada di Padang Panjang dan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak anak. Dalam kegiatan tersebut, Forum Anak juga menyediakan door prize kepada anak-anak disabilitas di SLB. Sementara itu, Kepala SLB Mutiara Bunda Yusnidar mengucapkan terima kasih kepada Forum Anak yang sudah memperhatikan dan memberikan motivasi yang luar biasa kepada anak-anak disabilitas. Yusnidar berharap Forum Anak bisa terus bergerak dan semakin bisa memperhatikan anak-anak, terutama anak-anak penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh jajaran Pemko Kota Padang Panjang untuk lakukan safari Ramadan. Selain silaturahmi dengan warga dan juga pengurus masjid, dalam safari Ramadan juga dilakukan pemberian dana hibah kepada 9 masjid. Pemerintah Kota Padang Panjang turunkan 9 tim safari Ramadan Kota Padang Panjang untuk mensosialisasikan program-program pemerintah, serta menyerahkan bantuan dana pembangunan ke masing-masing masjid senilai Rp20 juta sembari bersilaturahmi dengan masyarakat dan jamaah masjid di Kota Padang Panjang. Tim yang terdiri dari Forkopimda yang terbagi atas pejabat daerah, kepolisian, TNI, wartawan dan tokoh masyarakat tersebut disebar ke beberapa masjid di Kota Serambi Mekah ini pada Kamis 14 April 2022. Tim 1 Safari Ramadan yang dipimpin Wali Kota Fadli Amran mengunjungi Masjid Hidayah di Kelurahan Guguk Malintang. Di samping bantuan Pemko, Wako Fadli juga menyerahkan bantuan pribadinya berupa Al-Quran sebanyak 26 buah. Tim 2 Safari Ramadan yang diketuai Wakil Wali Kota Asrul bersama Wakil Komandan Secatabe Rindam 1 Bukit Barisan, Mayor Infantri Indrayeli, sejumlah pejabat Pemko, anggota DPRD, dan unsur terkait kunjungi Masjid Jami' Nurul Huda, Kelurahan Silaing Bawah. Sedangkan Masjid Nurul Hidayah, Kelurahan Koto Panjang didatangi tim Safari Ramadan 3 yang diketuai oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardian Syah. Tim 4 Safari Ramadan Pemko Padang Panjang dipimpin Dandim 0307 Tanah Datar, diwakili Dan Ramil 01 Padang Panjang, Kapten Infantri Rudi Saragi, kunjungi Masjid Baitul Hikmah, Kelurahan Kampung Manggis. Tim 5 Safari Ramadan Pemko Padang Panjang kunjungi Masjid Uswatun Hasanah di Jalan RA Kartini nomor 12 Kelurahan Tanah Hitam. TSR ini diketuai Kapolres AKBP Novianto Taryono, Wakil Ketua DPRD Imral sebagai wakil. Tim 6 Safari Ramadan Pemko Padang Panjang kunjungi Masjid Mujahidin Secatabe. Tim diwakili oleh Wakil Ketua TSR 6 yang juga Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Serdako Irian Syah Tanjung. Masjid Mutakin Muhammadiyah, Kelurahan Kampung Manggis disambangi oleh tim Safari Ramadan 7 yang dipimpin oleh Sekdako Soni Budaya Putra. Pada kegiatan tersebut, Sekdako Soni secara simbolis memberikan dana santunan untuk anak yatim sebesar Rp50 juta dengan penerima sebanyak 56 anak yatim.
Selanjutnya, Masjid Mardiah Kelurahan Pasar Baru dikunjungi TSR 8 Kecamatan Padang Panjang Barat, dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Agama Agus Sopian. Dana bantuan diserahkan setelah pelaksanaan sholat tarawih berjamaah dan usai mendengarkan ceramah dari Ustadz Ampera Salim. Sedangkan Masjid Nurul Huda dikunjungi rombongan tim 9 Safari Ramadan Pemko Padang Panjang yang dipimpin Komandan Batalion B Pelopor Brimopda Sumatera Barat, Kompol Jen Rival. Tim Liputan Padang Panjang Sepekan. Demikian informasi Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.